Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suseta Febriani dari Prodi D3 Teknologi Laboratorium Medis tingkat 1A. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pernapasan pada manusia. Sistem pernapasan pada manusia adalah rangkaian organ yang digunakan untuk proses menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Fungsi dari sistem pernapasan pada manusia yaitu membantu mengirimkan oksigen ke seluruh bagian tubuh, membantu untuk mencium sesuatu dan berbicara, menjaga tingkat kelembapan tubuh, melindungi saluran udara dari benda-benda asing dan zat berbahaya, membantu pembuangan limbah dari tubuh berupa gas karbon dioksida. Bagian-bagian dari sistem pernapasan pada manusia yaitu mulut dan hidung digunakan untuk menarik dan melepaskan udara dalam proses pernapasan. Sinus berfungsi mengatur suhu tubuh dan tingkat kelembapan. Silia, rambut kecil di rongga hidung yang berfungsi menyaring debu. Laring atau kotak suara menghasilkan suara. Paring berfungsi untuk mengalirkan udara dari mulut atau hidung ke trakea atau batang tenggorokan. Trakea berfungsi untuk menghubungkan tenggorokan dengan paru-paru. Epiglottis, bagian penutup di ujung trakea, berfungsi agar tidak ada makanan atau minuman yang masuk ke saluran pernapasan. Tabung bronkial atau bronkus, tabung di bagian paling bawah dari batang tenggorokan atau trakea yang terhubung ke setiap paru-paru kanan dan kiri. Paru-paru, organ yang berfungsi menyalurkan oksigen menuju jantung. Diafragma, otot yang membantu paru-paru untuk menarik udara dan mendorongnya keluar. Alveolus, kantung udara kecil di paru-paru, tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Bronchiolus, bagian berukuran kecil yang merupakan cabang dari tabung bronkial menuju alveoli. Kapiler, pembuluh darah di dinding alveoli yang bertugas memindahkan oksigen dan karbon dioksida. Yang terakhir, pleura, kantong tipis yang memisahkan paru-paru dengan dinding dada. Materi selanjutnya yaitu sistem saraf. Sistem saraf pada manusia dibedakan menjadi dua, yaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Bagian-bagian sistem saraf pusat dibedakan menjadi satu otak. Otak adalah pusat kendali yang bertugas untuk mengatur segala fungsi di tubuh, mulai dari gerakan, sekresi, dan mengeluarkan hormon. Kemudian yang berikutnya, sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang adalah bagian dari sistem saraf pusat. Sebagian rangsangannya yang sifatnya refleksi bisa melewati sumsum tulang belakang tanpa melewati otak. Sistem saraf neuron. Neuron adalah unit kerja sistem saraf pusat, terdiri dari 12 nervus kranial, semua nervus spinal dan cabangnya. Fungsinya sebagai penghantar informasi berupa rangsangan atau influx. Dengan adanya sel-sel saraf ini, baik organ maupun sistem gerak bisa memberikan respon sebagaimana mestinya. Sistem saraf tepi. 1. Fungsi sensorik. Bagian ini berfungsi untuk menerima setiap rangsangan atau influx, baik yang dari luar maupun dalam tubuh. 2. Fungsi motorik. Bagian motorik berperan untuk memberikan tanggapan atau reaksi tubuh terhadap rangsangan yang sudah diproses oleh sistem saraf pusat. Yang ketiga yaitu fungsi somatik. Selain kedua sistem tersebut, sistem saraf tepi juga mengolah respon semua kegiatan yang tidak disadari, seperti respon fight or flight dan kebalikannya. Contohnya, ketika mengalami ancaman, tubuh akan memberikan respon keadaan denyut nadi bertambah. Materi selanjutnya yaitu sistem peredaran darah.
Sistem peredaran darah pada manusia itu meliputi jantung, adalah organ tubuh yang berfungsi untuk memompa darah ke seluruh bagian tubuh. Jantung tersusun dari otot jantung yang tidak akan ditemukan di bagian tubuh lainnya. Jantung terdiri dari atrium kiri, serambi kanan, ventrika kiri, bilik kanan, dan arteri pulmonalis, vena superior dan aorta. Pembuluh darah. Pembuluh darah adalah jalur-jalur yang dilewati darah dalam tubuh. Pembuluh darah terdiri dari vena, arteri, dan kapiler. Arteri. Arteri atau pembuluh nadi yang bertugas membawa darah dari bilik kanan jantung ke paru-paru adalah arteri pulmonalis. Adapun arteri yang bertugas membawa darah dari jantung dan mengedarkannya ke seluruh bagian tubuh adalah aorta. Vena. Vena adalah pembuluh balik. Vena bertugas untuk membawa kembali darah yang penuh dengan karbon dioksida dari seluruh tubuh ke jantung. Adapun pulmonari bertugas membawa darah yang penuh oksigen dari paru-paru ke jantung. Kapiler. Kapiler adalah pembuluh darah sangat tipis yang lebih kecil dari vena dan arteri. Kapiler bertugas untuk menghubungkan vena dan arteri. Sekianlah yang dapat saya jelaskan, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.